Saya mau tanya, bagaimana bersikap yang baik dalam menghadapi istri yang keras kepala? Sebetulnya, masalah ini bukan hanya dihadapi oleh suami. Istri juga kadang menghadapi suami yang begitu. Ya, dia sama aja sebetulnya. Ada istrinya yang keras, ada suaminya yang keras. Persoalannya, dalam dua posisi ini bagaimana cara menyikapinya? Pertama, bersabarlah, karena tidak ada istri yang sempurna. Seperti tidak ada yang suami yang sempurna. Saya sering katakan kepada antum semua, mohon maaf kita ini manusia. Bukan malaikat, tidak juga setan. Malaikat tidak kenal salah. Setan tidak kenal benar. Sepanjang suami istri menempatkan dirinya sebagai manusia, maka tenang kehidupan rumah tangga. Jadi kalau antum paham istri antum bukan malaikat, antum gak usah tuntut banyak kesalahan darinya. Justru kesalahan itu dimunculkan supaya antum bisa perbaiki. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Triyatno Yudo Prabowo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas dalam perspektif psikologi video penjelasan Ustadz Adi Hidayat yang sudah kita saksikan di awal video ini terkait dengan pasangan yang keras kepala. Nah, ayah bunda dan keluarga hebat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pasangan yang keras kepala atau sifat karakter keras kepala pada pasangan ini yang mendekati dalam perspektif psikologi adalah istilah yang biasa disebut dengan egois. Ya, kalau ayah bunda dan keluarga hebat tentu pernah atau bahkan sering mendengar istilah egois ini. Egois sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni ego, yaitu diartikan dengan diri, saya, aku. Maka sering disampaikan bahwa egois ini adalah terkait dengan sifat karakter keakuan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita mencoba mencari definisi atau arti dari kata egois ini, maka kita akan mendapati orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Jadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, egois diartikan sebagai orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Nah, ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada, istilah keras kepala yang lebih tepat mungkin kita bahasakan dengan egois ini menjadi fenomena, menjadi sesuatu yang nyata ada dalam keseharian kita, termasuk dikaitkan dengan pasangan, rumah tangga dan keluarga dari mungkin dalam kehidupan kita. Karena itu ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada, ketika kita mencoba menelaah, mengkaji karakter sifat yang dibahasakan dalam video ini yang ditanyakan kepada Ustadz Adi Hidayat sebagai keras kepala, pasangan yang keras kepala, maka kita letakkan dalam perspektif atau sudut pandang psikologis sebagai pasangan yang egois, supaya ini memudahkan pembahasan kita ke depan. Nah, ada di dalam psikologi juga istilah narsistik atau narsistis, yang ini berbeda dengan pemahaman dari masyarakat umum, bahwa masyarakat umum memahami narsistik atau narsistis ini sebagai, dicontohkan orang yang suka selfie begitu adalah yang narsistik, orang yang suka mengupdate status adalah orang yang narsistik. Sementara di dalam psikologi, ketika kita berbicara terkait dengan narsistik atau narsistis, ini sudah masuk dalam ranah personality disorder. Maka kita di psikologi mengenalnya dengan narsistik atau narcissistic personality disorder, NPD, yaitu orang-orang yang memiliki ego yang besar dengan kesombongan, mementingkan diri sendiri yang juga sama besarnya. Dan istilah narsistik ini, narsistis ini diawali dengan atau mengemuka ketika
ada tokoh di mitos Yunani yang bernama Narcissus. Narcissus ini begitu cinta sama dirinya sendiri. Dia terpesona dengan dirinya sendiri sehingga dia melihat bayangan dirinya sendiri di kolam. Kemudian dia mencoba untuk menjulurkan tangannya sampai masuk ke kolam tersebut dan akhirnya tenggelam. Nah, apakah kemudian orang-orang yang kita bahasakan dengan egois itu tadi lantas adalah juga orang-orang yang mendapatkan atau mengalami gangguan kepribadian narsistik? Nah, ini harus hati-hati. Karena kalau di dalam psikologi, ketika seseorang sudah masuk dalam gangguan kepribadian, maka ini sudah ada permasalahan psikologi yang mengarah kepada permasalahan yang serius. Maka ketika kita mengambil salah satunya dari referensi Psychology Today misalkan, ada perbedaan yang paling mendasar antara orang yang dalam tanda kutip gitu ya, hanya egois, sekedar egois, dengan orang yang menderita gangguan kepribadian narsistik atau NPD itu tadi, Narcissistic Personality Disorder, yaitu dikaitkan dengan ada atau tidaknya sifat empati pada diri orang tersebut. Jadi selama seseorang masih memiliki sifat empati di dalam dirinya, maka ketika dikaitkan dengan sifat keakuan tadi, karakter saya dan keakuan itu tadi, sangat mungkin dia hanya dalam tanda kutip berada di wilayah egois. Atau dalam bahasa pertanyaan di video Ustadz Adidaya tadi adalah keras kepala. Nah, sebaliknya orang-orang yang memiliki sifat keakuan, memiliki pemahaman mementingkan dirinya sendiri, tapi bersamaan dengan hal itu dia tidak memiliki rasa empati, maka ada kecenderungan dia mengarah kepada Narcissistic Personality Disorder. Walaupun ini juga harus disertai dengan gambaran gejala-gejala yang lain sebelum NPD ini diletakkan atau ditegakkan kepada diri seseorang. Jadi misalkan kalau kita ambil contoh, apakah seseorang ketika melakukan sebuah perbuatan masih ada penyesalan atau tidak, termasuk adanya kesungguhan untuk berubah, ada tekad untuk memperbaiki diri, maka di saat itu dia masih memiliki empati. Sehingga kalaupun pada dirinya masih ada egois, tapi ini tidak sampai kepada NPD itu tadi. Kenapa ini menjadi penting untuk saya sampaikan, ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada? Karena ini nantinya akan sangat terkait dengan bagaimana kita menyikapi orang yang sekedar dalam tanda kutip lagi egois dengan yang narsistik itu tadi. Tentu saja dalam penyelesaian masalahnya juga berbeda. Orang-orang yang egois cenderung, sekali lagi ini dalam bahasa relatif ya, masih lebih mudah untuk disikapi ketimbang memang orang-orang yang sudah memiliki gangguan kepribadian. Tentu saja memerlukan effort untuk menyikapi dan memperbaiki lebih berat daripada yang tidak masuk dalam ranah gangguan kepribadian. Nah, ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada, setelah kita memahami sudut pandang psikologi terkait dengan pembahasan mengenai pasangan, individu yang keras kepala, atau dalam bahasan kita kali ini adalah pasangan atau individu yang egois, maka kita masuk kepada pembahasan berikutnya, bagaimana kita menyikapi orang-orang, terlebih khususnya pasangan kita yang memiliki karakter, memiliki sifat egois ini tadi. Karena secara real dalam kehidupan kita tentu saja akan merasakan setidaknya ketidaknyamanan
dalam konteks hubungan atau relasi kita dengan pasangan ketika ada sifat atau karakter pasangan kita yang egois ini. Bahkan lebih jauh ketika ini mengemuka dalam fase yang lebih lanjut atau tidak ada semacam penanganan, upaya untuk menyikapi secara baik, maka sangat mungkin ini nanti mempengaruhi perjalanan dari keluarga atau rumah tangga pasangan tersebut menjadi ya bukan hanya sekedar tidak nyaman, bisa jadi bahkan sampai pada adanya masalah-masalah yang serius. Nah, ayah, bunda, serta keluarga hebat dimanapun berada, sebelumnya saya ingin mengingatkan ya bahwa terkait dengan egois ini, maka memang konotasinya lebih kepada negatif. Walaupun ada aspek-aspek yang dia bermanfaat, saya tidak menyampaikannya dalam bahasa positif gitu ya. Dia mungkin bermanfaat dalam kehidupan, ada pada diri orang yang egois. Misalkan ada aspek ketangguhan dalam orang yang egois. Biasanya adalah cenderungnya tangguh. Dia tidak mudah untuk diombang-ambing dengan pendapat orang lain dan lain sebagainya. Ini satu hal adalah sesuatu yang bisa jadi bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, tinggal bagaimana ketangguhan tadi misalkan dalam aspek egoisme itu tadi atau egois itu tadi disalurkan kepada hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tidak dalam ranah egois tadi. Tapi ketika ketangguhan sudah sampai kepada keras kepala itu tadi bahasanya, ya egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau mendengar pendapat bahkan pasangan hidupnya. Nah, ini kan tentu saja menjadi masalah. Disinilah akhirnya aspek yang sebenarnya manfaat tadi seperti ketangguhan itu tadi beralih kepada hal yang negatif bahkan. Nah, ayah, bunda, serta keluarga hebat dimanapun berada, pertanyaan selanjutnya atau pembahasan berikutnya adalah bagaimana kemudian kita menyikapi atau bagaimana sebaiknya kita menghadapi pasangan yang egois, yang keras kepala ini tadi dalam sudut pandang psikologi. Yang menarik adalah ketika kita berbicara sudut pandang psikologi, ada yang justru akan mengkonfirmasi termasuk yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat itu tadi. Jadi setidaknya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bagaimana kita menyikapi utamanya pasangan yang egois. Yang pertama, dan ini tadi mengkonfirmasi terkait dengan penjelasan Ustadz Adi Hidayat, adalah sabar. Nah, ini nanti saya akan memberikan penjelasan lebih di akhir video ini terkait dengan sabar, karena ternyata luar biasa ayah, bunda, serta keluarga hebat dimanapun berada terkait dengan kesabaran ini begitu luar biasa. Maka betul tadi ketika Ustadz Adi Hidayat menjelaskan dalam koridor Islam, ketika masalah apapun termasuk menghadapi pasangan yang egois, pasangan yang keras kepala, kita hadapi dengan kesabaran, maka insya Allah ini akan mudah untuk diselesaikan permasalahan ini. Dan nyata tadi, nanti kita akan melihat seperti apa bahwa terkonfirmasi. Jadi ilmu yang umum ini sebagai alat pada waktunya ketika dia mencapai sebuah nilai kebenaran, maka dia akan mengkonfirmasi kebenaran dari agama. Dalam hal ini agama yang saya anut tentu saja agama Islam. Yang berikutnya, yang kedua, menyikapi pasangan yang egois adalah mencoba memahami alasan dari sikap egois atau keras kepala dari pasangan atau individu. Kenapa dia sampai kepada alasan egois itu tadi? Kenapa dia sampai kepada sikap keras kepala itu tadi? Kita coba selami, kita coba untuk memahami apa kira-kira yang ada di argumen atau menjadi alasan latar belakang pasangan kita keras kepala. Sehingga dengan kita mencoba memahami alasan ini atau alasan pasangan kita menjadi egois, maka kita akan mudah, oh begitu ya. Kita akan lebih mudah untuk mencoba nanti
bagaimana menyikapi secara lebih baik. Jadi argumen atau alasan dari seseorang yang berperilaku egois ini akan menjadikan kita memahami, memposisikan diri kita sebagaimana posisi pasangan atau orang individu yang egois itu tadi. Yang ketiga, mencoba untuk menyikapi, menghadapi pasangan yang egois adalah menunjukkan rasa kasih sayang kepada pasangan. Jadi betapapun pasangan kita ini keras kepala, egois, tetap aspek mendasar dari kasih sayang sebagaimana kemudian pernikahan ditampilkan untuk atau dihadirkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan nuansa sakinah, mawaddah, warahmah, ada aspek kasih sayang itu tadi, maka penting untuk kita tetap menunjukkan kasih sayang. Dalam bahasan pasangan sering saya jelaskan sebagai affective affirmation. Butuh sebuah afirmasi, butuh sebuah pengakuan dalam bentuk afektif, dalam bentuk sikap, dalam bentuk perbuatan kepada pasangan. Kata-kata romantis, kemudian sikap yang romantis tentu saja, sikap saling mencintai, kasih sayang, ini tetap harus ada dalam setiap situasi, termasuk ketika menghadapi pasangan yang egois, yang sulit dalam hal tadi ya, keras kepala gitu ya. Nah, ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada, dengan kita menunjukkan rasa kasih sayang, diharapkan pula ini akan membuat orang, pasangan kita yang egois tadi akhirnya memiliki lemah lembut. Akhirnya mencoba memahami bahwa oh, luar biasa ya pasangan saya, walaupun dihadapi dengan atau menghadapi saya yang sedang marah misalkan, sedang kecewa, dan kekecewaan atau kemarahan itu ditunjukkan dengan sikap egois tadi, ternyata pasangan saya masih sangat sayang kepada saya. Nah, ini dalam bahasa buku yang kami buat, saya dan istri buat di buku yang pertama, The Great Dad 5 Pilar Ayah Hebat, ada pilar gentleman di sana. Bagaimana seorang ayah laki-laki khususnya bersikap lemah lembut, kasih sayang kepada pasangan, kepada istri, yang pada akhirnya bukan hanya kasih sayang suami atau laki-laki yang memiliki sifat kasih sayang kepada istrinya, bukan hanya nanti akan mampu menyelesaikan masalah-masalah di antara pasangannya, tapi juga nanti dalam buku saya tersebut akan berdampak kepada aspek pola asuh kepada anak atau parenting. Yang keempat, dalam kita menyikapi pasangan yang egois adalah tidak ikut larut dalam emosi. Nah, sekali lagi sering saya jelaskan bahwa ketika kita berbicara masalah emosi di dalam psikologi, ini tidak hanya terkait dengan perasaan marah atau sikap marah, tapi juga ini terkait dengan misalkan kesedihan, kekecewaan, bahkan kebahagiaan. Maka khususnya ketika pasangan kita egois dalam dilandasi dengan kemarahan, bisa jadi dikarenakan kekecewaan begitu ya, akhirnya yang muncul adalah sifat atau karakter egoisnya. Ini penting untuk kita tidak ikut masuk kepada kekecewaan atau kemarahan yang sama. Sehingga menarik dalam konsep kesabaran yang dijelaskan Ustadz Hadi Hidayat kalau nanti kita menyaksikan video fullnya adalah ketika pasangan kita marah, maka baik atau sangat baik bahkan ketika kita mampu untuk tampil sebagai pribadi individu yang menampilkan sifat atau karakter yang pemaaf. Kebalikannya gitu. Nah, sehingga ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, ketika pasangan sedang marah dalam konteks egois dirinya itu tadi, kita hadir untuk justru meredam. Yang ketika pasangannya sedang bersedih,
maka kita tampil untuk menjadi penghibur bagi kesedihannya, memberikan motivasi bagi dirinya. Itu yang coba kemudian kita lakukan dalam menghadapi pasangan yang egois. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, yang kelima adalah ketika kita menyikapi atau mencoba untuk menghadapi pasangan yang egois adalah bagaimana membicarakan dengan baik masalah yang ada. Atau dalam bahasa pasangan yang sehat, dalam bahasa kita, hubungan dalam pasangan adalah komunikasi yang sehat. Membangun komunikasi yang sehat, sudah berkali-kali kami jelaskan, saya jelaskan bahwa komunikasi ini menjadi kunci dari rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah adalah rumah tangga yang memiliki pola komunikasi yang baik, yang sehat. Ada dialog di dalamnya, ada kepercayaan kepada pasangannya. Karena di dalam Islam khususnya, ketika kita berbicara pernikahan, rumah tangga, suami dan istri adalah mitra. Suami dan istri adalah partner. Sehingga penting untuk berkomunikasi secara dialogis, secara baik, terbuka, untuk menyampaikan apa yang dikeluhkan, menyampaikan apa yang kurang, apa yang memang masalah di dalamnya. Nah, ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada, terakhir saya ingin kembali kepada aspek kesabaran. Kenapa ini menjadi penting? Karena ternyata ada sebuah penelitian yang ini dilakukan oleh Subandi dan kawan-kawan. Penelitian ini mencoba untuk melihat aspek-aspek saja ya, apa saja yang ada di dalam kesabaran. Nah, menarik, subhanallah, bahwa Masya Allah, ketika kita berbicara terkait dengan kesabaran, setidaknya ada 7 aspek psikologis di dalamnya. Ini kenapa ketika tadi dibahasakan kesabaran ini nanti akan mencoba atau mampu untuk menjadi problem solving dari setiap permasalahan, dimunculkan kesabaran. Karena ternyata dalam konteks sabar ada setidaknya 7 aspek psikologis di dalamnya. Yang pertama, dalam kesabaran itu ada pengendalian diri. Ini luar biasa, Masya Allah. Ketika seseorang sabar, maka dia ada pengendalian diri di dalamnya. Tidak tadi ya, emosi atau kemarahan yang meletup-letup, atau keinginan yang tergesa-gesa begitu. Itu kenapa kalau kita coba perdalam lagi, kecerdasan intelektual atau IQ ternyata tidak cukup untuk sekedar membuat seseorang sukses. Tapi nanti juga butuh kecerdasan emosional, butuh juga kecerdasan spiritual. Nah, kemampuan mengendalikan diri ini erat dengan kecerdasan emosional dari diri seseorang atau individu. Maka ketika seseorang sabar, harusnya dia adalah orang yang memiliki emosional quotient atau kecerdasan emosi yang baik gitu. Yang kedua, dalam aspek kesabaran adalah kemampuan atau sikap bertahan dalam situasi sulit. Jadi yang kedua ini adalah bagaimana ketika seseorang bersabar, sesungguhnya dia sedang menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Dan ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada, kemampuan bertahan ini luar biasa dibutuhkan oleh setiap individu. Karena pada kenyataannya dalam kehidupan kita tidak selalu jalan yang lurus, jalan yang mengenakan gitu ya. Nah, ini nanti terkait dengan aspek ketiga, aspek berikutnya, yaitu dalam kesabaran ada perilaku menerima kenyataan. Ada kemampuan untuk menerima kenyataan, realita, fakta. Bahwa ya kita dalam kehidupan harus memahami, dan kita belajar dari pengalaman, ada harapan dan ada kenyataan. Itu kenapa agama mengajarkan kita manusia berencana, tapi Allah, Tuhan yang menentukan. Maka ketika ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, disitulah
butuh ada perilaku untuk menerima kenyataan. Dan ternyata tidak mudah untuk sebagian orang menerima kenyataan ini, utamanya mereka-mereka yang tidak memiliki keimanan, keyakinan yang baik dalam konteks keagamaan. Nah, yang keempat, di dalam kesabaran itu ada kemampuan atau sikap untuk berpikir jangka panjang. Maka orang-orang yang bersabar, ini ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada, adalah mereka yang mampu untuk menimbang secara baik apa yang akan menjadi konsekuensi ketika dirinya, ketika individu melakukan sesuatu, apa konsekuensinya. Dan ini dilihat dalam konteks jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Makanya ketika nanti kita bersabar dengan pasangan kita yang egois, maka seharusnya kalau betul kita konsep kesabaran itu ada pada diri kita, maka kita akan melihat bukan hanya masalah itu selesai pada saat itu, tapi juga jangka panjangnya. Misalkan bisa jadi ada yang sudah pada tahap bagaimana dia tidak lagi mampu untuk menghadapi pasangannya yang egois, akhirnya na'udzubillah mencoba mengambil keputusan bercerai. Sementara ada aspek jangka panjang yang harus difikirkan sebelum itu. Anak misalkan, bagaimana ke depannya. Ya lagi-lagi nanti kalau kita berbicara pada, mudah-mudahan ke depannya ya kita akan coba bahas secara khusus terkait dengan tema perceraian ini. Nah, yang kelima adalah dalam diri orang-orang yang sabar harus ada sikap gigih atau tidak putus asa. Maka ayah bunda serta keluarga hebat yang dirahmati Allah, seseorang yang mengakui dirinya sabar, seharusnya dia tidak hanya saya sudah bersabar kok gitu. Tapi ternyata bersamaan dengan dia mengaku kesabaran itu, dia putus asa. Maka hakikatnya dia belum mampu bersabar. Orang yang bersabar adalah orang yang tidak putus asa. Itulah kenapa di dalam Islam, ajaran agama saya, ini orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang masuk dalam ranah dosa besar. Jadi putus asa adalah satu di antara dosa besar yang harus dihindari oleh orang muslim. Dan yang keenam, orang yang bersabar adalah orang yang mampu bersikap tenang. Yang keenam ini bersikap tenang, tidak buru-buru, sehingga dia melihat permasalahan secara jernih, secara objektif. Tadi ya, menimbang jangka panjang, jangka pendek. Sehingga misalkan kalau dalam permasalahan egois pasangan kita ini tadi, maka tidak serta-merta seharusnya orang yang sudah mengaku dirinya bersabar sampai kepada keputusan berpisah misalkan, bercerai misalkan. Itu kenapa misalkan di dalam Islam, Masya Allah, kita diajarkan bahwa ada tahapan-tahapan penyelesaian masalah. Mulai dari pisah ranjang, kalau memang sudah ada permasalahan yang besar. Supaya apa? Supaya kita mampu ketika dalam kesendirian pisah ranjang itu kan, merenung, mencoba mengevaluasi diri kita, mengevaluasi pasangan kita. Termasuk adalah bagaimana tadi kita mengendalikan diri, emosi, dan lain sebagainya itu tadi. Dan yang terakhir, ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada, terkait dengan kesabaran ini, aspek yang ada di dalam kesabaran ini yang ketujuh adalah adanya sikap memaafkan dan menjalin hubungan yang baik. Jadi ketika seseorang bersabar, mengaku dirinya sabar, tapi di satu sisi dia tidak mampu memaafkan, maka belum dia bersabar secara sejatinya. Orang yang bersabar adalah mereka juga yang siap dan bisa untuk memaafkan. Dan ini luar biasa nanti kalau kita berbicara pemaafan, forgiveness, bagaimana pemaafan atau forgiveness ini mampu dijadikan sebagai salah satu bentuk terapi. Ada forgiveness terapi di situ. Karena ternyata
Ini adalah sesuatu yang nantinya menjadi landasan, menjadi dasar, termasuk di dalam pasangan. Ketika kita berbicara hubungan atau relationship antara satu individu dengan individu yang lain, antara suami dengan istri, nanti misalkan antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, betapa banyak masalah tidak terselesaikan karena tidak adanya pemaafan. Dan betapa banyak masalah yang terselesaikan ketika ada pemaafan di dalamnya. Maka ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada, mari kita coba untuk menyikapi pasangan yang mungkin ada kecenderungan egois di dalam pasangan kita, termasuk kita harus mengevaluasi diri kita. Jadi ya, ajaran orang tua dan guru-guru kita itu kan luar biasa ya. Kalau kita nunjuk pasangan kita sebagai orang yang egois, ada 4 jari yang mengarah ke kita untuk kita evaluasi apakah pada saat yang sama kita menjadi orang egois juga. Dan ini juga termasuk bagi orang yang sebenarnya sedikit banyak menyadari bahwa kok saya lebih mementingkan diri sendiri. Kan kadang-kadang begitu ya, ada sedikit kesadaran di dalam diri kita itu, kok gua banget, kok saya banget gitu ya, hanya mementingkan saya banget, saya sendiri gitu. Segera evaluasi. Jadi bukan justru, saya selalu mengingatkan hal-hal seperti ini bukan justru akhirnya menjadi pemaafan buat atau digunakan sebagai senjata bagi pasangan yang memang dia egois untuk oh ya udah nanti pasangan saya akan tetap berkasih sayang kok sama saya, akan tetap mengendalikan emosi, bersabar sama saya. Bukan begitu. Jadi dalam kita menyelesaikan masalah ini harus dari 2 sisi, 2 aspek, 2 perspektif. Jadi tidak cukup hanya kita mengandalkan pasangan kita untuk mampu menerima diri kita yang egois misalkan, tapi bersamaan dengan itu kita juga harus mengevaluasi bahwa egois bagaimanapun dikonotasikan negatif, maka kurangi tadi rasa keakuan yang akhirnya mengalahkan aspek-aspek yang lain itu tadi, termasuk adalah kebersamaan, kepercayaan kepada pasangan kita. Nah demikian para ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, jangan lupa klik subscribe, share, dan bagikan video ini buat orang-orang yang mungkin saja membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.